Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita kembali lagi dalam majelis ilmu. Hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober, yang merupakan Selasa yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kami dari redaksi juga mengucapkan turut berduka cita belasungkawa atas meninggalnya saudara-saudara kita yang di Kanjuruhan, Malang, atas musibah yang terjadi, kerusuhan yang terjadi, ketidakberaturan di sana, sudah tidak menerima kekalahan, dan juga bagaimana tindakan di sana yang memang tidak diselesaikan dengan penuh kematangan, ya, maka tentunya hal itu terjadi dan saudara-saudara kita meninggal. Semoga Allah mengampuni kesalahan mereka dan juga menerima iman dan Islam mereka. Dan tentunya buat keluarga yang tinggalkan, semoga Allah berikan kesabaran ketabahan, ya. Dan juga semoga ini yang tentunya tidak berhenti, bahwa inilah dunia yang mata'ul ghurur, yang menipu, ya. Jangan sekali-kali rasa suka kepada hal yang sifatnya dunia, pada tim kesayangan kita, tim idola kita, melanggar kewajiban, apalagi sampai merenggut nyawa. Inilah tentunya yang namanya bab nyawa itu sangat benar-benar dihormati dalam agama Islam, ya. Kehormatan dan juga harta, jiwa itu sangat dihormati. Karena itu jangan sekali-kali berani kepada seorang muslim mengambil hartanya, menghinakan kehormatannya, bahkan membunuh jiwa, yang tentunya akan besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjut bagaimana kitab Tauhid bab 57. Tinggal 10 bab lagi. Alhamdulillah, ya, 10 bab lagi. 10 bab, tapi gak tahu ini penuhannya berapa kali lagi, ya. Semoga konsisten, tapi tentunya nanti tanggal berapa itu, ya, selama, ya, sebulan lagi, ya. Saya Rabu pertama di bulan November, ya, Rabu pertama bulan November, gitu, ya, akan keluar kota, ya. Jadi izin untuk Rabu pertama bulan November, ya, tidak bisa mengisi di sini, ya. Silakan kalau mau cari badal atau sebagainya. Yang jelas saya izin karena rencana keluar kota, ya. Ada hajatan itu, ya. Ada juga bimbingan di sana, ya. Dan itu
Ya bisa jadi kemungkinan Rabu depan sudah di sini ya, atau Rabu depannya itu ya dari Rabu bulan November berangkat, Rabu depannya di sini mungkin, atau Selasa ya, kita lihat saja nanti ya, karena kemungkinan saya izinnya itu kalau melihat waktunya kayaknya seminggu, tapi ya bisa jadi seminggu kurang ya gitu. Karena juga buat apa-apa juga di sana lama-lama ya, karena tentunya kita punya amanah di sini gitu ya, terus juga amanah pengajaran di manapun dia, taruh di SD dan sebagainya, tentunya tidak boleh sampai ya amanah itu terlupakan ya gitu. Atau apalagi sampai ditinggalkannya. Itu saja paling ya. Jadi izinnya itu mulai Rabu pertama bulan November nanti ya. Jadi sekarang masih lancar ya. Sekarang masih lancar di bulan Oktober ya. Baik, kitab Tauhid bab 57 tentang ucapan lau seandainya. Ini sering kali terucap ya di kita ya. Sering kali ya, mau sengaja mau tidak sengaja ya, ucapan ya kalau tidak begini nanti begini, kalau saya nanti tidak begini nanti begini, kalau saya begini nanti begini gitu ya, kalau nanti kejadian seperti ini nanti kejadiannya seperti ini gitu ya. Jadi ya kalau-kalauan gitu ya. Kan kita sering kalau gini. Nah, bagaimana hukumnya ya? Nah, sini kita ketahui dulu ya. Misalkan buka surah Ali Imran ayat 154 ya. Yaquluna hal lana minal amri min say qul innal amra kullahu lillah yufuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri say ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum wal yumahhisu ma fi qulubikum wallahu alimum bidatis sudur. Mereka orang-orang yang munafik mengatakan seandainya kita memiliki suatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan terkalahkan. Dan tidak ada yang terbunuh di antara kita di sini, perang Uhud. Katakanlah, kalaupun kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh juga ya, keluar ke tempat mereka ya terbunuh juga. Dan Allah perbuat demikian untuk menguji keimanan yang ada dalam dadamu, yang membuktikan niat yang ada dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Surat surah Imran ngaco ini ngaco ya. Ali Imran ayat 154. Nah ini alhamdulillah bahwasanya ini kejadiannya di mana? Perang Uhud ya, perang Uhud. Kejadian di perang Uhud yang bagaimana kalau saja tidak keluar mungkin tidak akan kalah. Kan gitu. Kalau saja tidak ikut perang mungkin nggak akan kalah, nggak akan terbunuh. Maka Allah tentang mereka dengan ayat ini ya. Kalau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Ya.
katakanlah, kalaupun kamu berada di rumahmu, saya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, ya, terbunuh itu juga ya keluar ke tempat mereka yang terbunuh, gitu ya. Jadi disinilah ya ucapan laus ini tentunya sangat tercela. Kemudian juga dalam surah Al-Imran juga masih Al-Imran 168, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka takut pergi berperang, seandainya mereka mengikuti kita, tentulah mereka sudah terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Nah itu ya. Jadi orang-orang yang takut perang yang mengatakan kepada saudaranya, kalau ya, mereka mengikuti kita, tentulah mereka sudah terbunuh. Bisa enggak mereka menolak yang namanya maut, ya, kematian. Kemudian hadis riwayat Muslim sahih ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz, atau bisa dibaca wala ta'jiz ya. Wa in asabaka sayun fala taqul law anna fa'altu lakana kada wa kada, walakin qul qaddarallah wa ma syafa'al fa inna law taftahu amalas syaitan. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Dan jika kamu tertimpa suatu kegagalan, maka janganlah kamu ucapkan seandainya aku telah berbuat begini, telah berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah qadarullah, ini telah ditentukan oleh Allah, dan Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Karena kata seandainya itu adalah perbuatan setan, ya. Nah, jadi kalau begini-begini, bukan begini, kalau begitu-begitu, gitu. Jadi, kita sering kan untuk kiamah, gitu ya. Gitu ya. Kalau saja begini, gitu ya. Nah, itu perbuatan siapa? Perkataan setan. Kalau kita ada sesuatu yang tidak mengenakan, kegagalan, yang kita benci, katakanlah qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah, ya itu bisa diucapkan juga qadarullah, ya itu bisa dua bacaan ya, gitu. Nah, tentunya ucapan lau di sini adalah ucapan lau yang merupakan keluhan, ya, ucapan lau yang merupakan keluhan dari kita. Ya. Ini makanya hidup itu jangan bawa ngeluh, Pak. Ya, ini teteringnya ada ini. Apa jangan lupa dulu, Pak. Sudah. Nah, supaya rekamannya nggak mati juga ya. Jadi tentunya bagaimana seorang muslim harus menjaga ucapannya, ya, menjaga ucapan, menjaga perbuatannya, karena tentunya sedikit saja kesalahan itu kan jadi bahaya. Bahkan sebagiannya
tentu akan menjadi, bisa jadi ya kemusyrikan juga ya gitu. Itu ya. Nah, apa motif atau apa itu rencananya atau apa motif itu, dorongannya lau ini dilarang ya. Nah, bismillah. Karena di Al-Quran juga Allah firman, laukana fihima alihatun illallahu lafasadatan. Tulisannya kecil nih sini ya. Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah selain Allah, itulah keduanya itu telah rusak binasa ya. Gitu. Terus juga hadis juga ada yang memakai kata lau ya. Nah, karena itu setelah iklan itu ya. Dari berbagai dalil, tidak hanya jadi mutlak ya, ucapan lau itu dilarang ya. Ibnu Hajar memberikan komentar ya. Dan juga Ibnu Katsir ya, dan sebagainya. Dan juga para ulama berusaha memberikan rincian ya. Kesimpulan ya, dorongannya yang mendasari penggunaan kata lau ya, atau seandainya jika ucapan motifnya yaitu dorongannya adalah keluhan, ungkapan kesedihan, maka tentunya yang permasalahan takdir dan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan angan-angan tentunya itu adalah yang tercela, itu jelas ya. Nah, ini yang sering terucapkan ya gitu. Tapi kalau motifnya ya, dorongannya ucapan untuk melakukan sebuah kebaikan ya, membimbing untuk dakwah dan mengarahkan atau menyarankan, juga menjelaskan apa yang semestinya dilakukan, menjelaskan yang terjadi, maka itu adalah diperbolehkan ya itu untuk kondisi ini. Nah, inilah kita jaga perbuatan kita, jaga lisan kita agar tentunya tidak sampai terpeleset, terperosok ya dalam ucapan-ucapan yang dilarang. Baik, paling itu saja dulu ya, karena sudah 5:30 ya. Dan saya tanya ada amanah lagi, semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di sebelum berikutnya. Besok kita lanjutkan lagi tentang akhlak ya. Jadi mungkin disekaligus karena Rabu bulan November yang pertama saya izin gitu ya. Nanti ya itu kita terangkan babnya ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min ladunka rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.